Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2, bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian tetap semangat belajar. Dan perkenalkan, nama saya Febri Trimartadi Putri. Anak-anak kelas 2 bisa memanggil saya Bu Febri. Nah, hari ini Bu Febri akan menjelaskan tentang pendidikan lingkungan hidup bab 2 tentang pola hidup sederhana. Bagaimana anak-anak? Sudah siap dengan belajar hari ini? Nah, Bu Febri mengingatkan ya untuk anak-anak kelas 2, jika kalian menyimak pembelajaran dari Bu Febri secara online, mohon didampingi dengan orang tua kalian, boleh ibu, kakak, atau guru les. Dan setelah belajar, HP-nya sudah dimatikan ya atau diberikan kepada ibunya. Untuk pembelajaran hari ini, diharapkan setelah anak-anak menyimak penjelasan dari Bu Febri, kalian bisa menerapkan pola hidup sederhana dalam kegiatan sehari-hari. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya kembali mengingatkan untuk menerapkan prokes. Ada 5M. Apa saja 5M itu? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, sudah siap untuk menyimak penjelasan tentang pola hidup sederhana? Disiapkan ya buku tulis, LKS, dan alat tulis kalian. Sebelum kita mulai, jangan lupa kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Di bab 2, saya akan menjelaskan tentang pola hidup sederhana. Apa itu pola hidup sederhana? Hidup sederhana adalah hidup yang wajar, pantas, dan layak. Hidup sederhana biasanya didasari dengan sikap mental yang rendah hati, berjiwa sosial, dan tidak sombong. Nah, oleh karena itu anak-anak, orang yang hidup sederhana tidak berarti orang tersebut adalah orang miskin ya. Orang kaya pun bisa dikatakan hidup sederhana apabila dalam kehidupan sehari-harinya dia menerapkan pola yang sederhana, sewajarnya, dan layak tentunya dengan jiwa atau rasa sosial yang tinggi. Nah, sebelum Bu Febri akan menjelaskan penerapan sehari-hari hidup sederhana, apa saja sih ciri-ciri hidup sederhana? Yang pertama, sikap tingkah laku menunjukkan kewajaran, selaras, biasa saja, rendah hati, tidak berlebih-lebihan. Yang kedua adalah hemat atau tidak boros. Yang ketiga, menghargai orang lain. Yang keempat, suka membantu atau memiliki jiwa sosial yang tinggi. Yang kelima, rendah hati. Nah, itu tadi ya ciri-ciri dari pola hidup sederhana. Sekarang, contoh penerapannya seperti apa? Pasti di antara kalian, anak-anak sudah menerapkannya. Salah satu contohnya, sebelum ada pandemi COVID-19, anak-anak setiap hari sekolah memakai seragam lengkap sesuai dengan aturan sekolah. Nah, itu adalah salah satu contoh penerapan pola hidup sederhana. Kemudian, berangkat sekolah tepat waktu. Penerapan yang ketiga, contohnya adalah tidak menggunakan perhiasan yang berlebih. Bahkan, ada aturan sekolah yang tidak boleh mengenakan aksesoris. Itu adalah contoh penerapan pola hidup sederhana. Penerapan berikutnya adalah menabung. Kemudian contoh penerapan berikutnya adalah menerapkan piket kelas. Nah, jadi dengan menerapkan piket kelas ini menunjukkan anak-anak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan lingkungan sekitar. Dan ada lagi nih anak-anak, contoh penerapan hidup sederhana, jajan atau membeli barang sesuai dengan kebutuhan kalian, tidak berlebihan. Jadi kalau beli kue atau beli barang itu sesuai dengan kebutuhan. Butuhnya hanya beli 1 pensil, nggak usah 5 pensil, jadi cukup beli 1 saja. Penerapan berikutnya adalah tidak mengeluh atau kita sering bersyukur, baik diberi rezeki sedikit ataupun banyak, diberi jajan atau kue dari kakak sedikit ataupun banyak, kita bersyukur ya dengan cara berterima kasih. Kemudian contoh penerapan yang terakhir adalah kita suka membantu
teman, baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan sekitar rumah. Jika ada teman yang kesusahan, jangan segan-segan untuk membantunya ya. Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Feby mengenai ciri-ciri hidup sederhana dan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan setelah menyimak penjelasan ini, anak-anak sudah bisa menerapkan contoh pola hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya yang sering dijumpai adalah misalnya nih, uang jajannya kurang sehingga minta lagi pada ibunya. Kemudian ingin dibelikan mainan baru padahal di rumahnya sudah banyak mainan. Nah, hal yang seperti ini anak-anak, ini adalah menunjukkan sikap yang berlebih-lebihan ya. Jadi perlu kalian ketahui, dasar dari pola hidup sederhana adalah kita sering bersyukur. Entah itu diberi banyak ataupun sedikit, selalu bersyukur, kemudian menjaga dan merawat barang tersebut. Jika misalnya nih ya, jika ada alat tulis atau tas kalian yang sudah rusak, maka ya kita beli, minta ke orang tua atau orang tuanya mengecek kemudian membelikan. Tapi kalau barang kalian, tas kalian itu masih bagus dan masih punya stok atau cadangan di rumah, ya nggak usah beli. Jadi beli sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Kemudian salah satu lagi adalah ada pembiasaan di rumah baik di sekolah. Karena saat ini adalah pandemi, kita belajar di rumah, jadi pembiasaannya harus diterapkan sehari-hari. Apa itu? Yaitu pembiasaan untuk menabung. Nah, berikutnya Bu Febri akan memberikan tugas pada anak-anak ya. Semoga sedikit penjelasan tadi tentang pola hidup sederhana anak-anak sudah paham. Janji ya, tadi kan sudah saya sampaikan. Jika sudah selesai menyimak penjelasan ini, maka HP-nya dimatikan atau diberikan kepada orang tua kalian. Karena batas waktu penggunaan HP untuk anak-anak tidak lebih dari 1 jam. Tugasnya apa? Silakan dicatat. Tugasnya adalah tulislah penerapan hidup sederhana di lingkungan rumah ya yang sudah kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja. Paling sedikit atau minimal 3. Kemudian sebagai buktinya adalah anak-anak juga harus menyertakan foto bentuk penerapan hidup sederhana kalian di lingkungan rumah. Bagaimana? Sudah jelas bukan? Nah, jika sudah selesai untuk mengerjakan tugas, jangan lupa guru kalian menanti hasil dari pekerjaan anak-anak. Silakan dikirim ya ke WA masing-masing wali kelas. Cukup sekian penjelasan dari Bu Febri untuk hari ini. Tetap semangat belajar, jangan lupa untuk menerapkan prokes 5M dan dibatasi penggunaan HP-nya jika setelah belajar langsung dimatikan atau diberikan ke orang tua. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.